Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok edukasi dasar asma ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berisikan yang pertama Sherly Herliani, yang kedua Ivan Kristiana, yang ketiga Rina Rahayu, yang keempat Utari Andam Dewi, yang kelima Apollonianus Rasmon. Asma. Apa sih itu asma? Asma itu yaitu penyakit inflamasi pada saluran pernapasan. Inflamasi kronik menyebabkan peningkatan hiperresponsif jalan napas yang menyebabkan gejala episodik berulang. Peradangan pada orang asma memiliki saluran bronkial yang merah dan bengkak. Baik, selanjutnya yaitu ada klasifikasi asma. Klasifikasi asma itu ada dua, yaitu klasifikasi asma berdasarkan penyebabnya. Yang kedua itu ada klasifikasi asma berdasarkan gambar kondisi. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi asma berdasarkan penyebabnya. Klasifikasi asma berdasarkan penyebabnya itu ada tiga. Yang pertama itu asma ekstrinsik, yang kedua itu asma intrinsik, yang ketiga itu ada asma gabungan. Apa sih asma ekstrinsik itu? Asma ekstrinsik itu adalah bentuk asma yang paling umum yang disebabkan karena alergi. Tapi biasanya asma ini tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap orang yang sehat. Yang kedua itu ada asma intrinsik. Asma intrinsik itu adalah asma yang tidak responsif terhadap pemicu yang berasal dari alergen. Asma ini ditandai dengan adanya reaksi non alergi yang bereaksi terhadap pencetus yang tidak spesifik atau tidak diketahui, seperti udara dingin, atau bisa juga disebabkan oleh adanya infeksi saluran nafas dan emosi. Serangan asma ini menjadi lebih berat dan sering sejalan dengan berlalunya waktu dan dapat berkembang menjadi bronkitis kronis dan emfisema. Yang ketiga itu ada asma gabungan. Apa sih asma gabungan itu? Asma gabungan adalah bentuk asma yang paling umum. Asma ini mempunyai karakteristik dari bentuk alergik maupun bentuk idiopatik. Klasifikasi derajat berat asma. Untuk yang pertama ada intermiten, terjadi kurang dari 2 kali dalam sebulan tanpa gejala di luar serangan, dan serangan pun terjadi secara singkat. Untuk yang kedua ada persisten ringan, terjadi lebih dari 2 kali dalam sebulan dan serangan dapat mengganggu aktivitas dan tidur. Untuk yang ketiga ada persisten sedang, terjadi lebih dari 1 kali dalam seminggu, gejala dapat setiap hari, serangan mengganggu aktivitas dan tidur, dan membutuhkan bronchodilator setiap hari. Untuk yang keempat ada persisten berat, gejala terus-menerus, sering kambuh, dan aktivitas fisik dapat terbatas. Bagaimana asma bisa terjadi? Yang pertama, gejala meliputi kesulitan bernapas, batuk kering, nyeri dada, batuk di malam hari, sesak napas, dan yang terakhir, menit atau suara siulan bernada tinggi yang muncul pada saat bernapas. Adapun faktor resiko asma antara lain keturunan, polusi udara, infeksi, debu, makanan, dan binatang peliharaan, contohnya kucing dan anjing. Lalu bagaimana perawatan asma? Yang pertama, istirahat bila lelah. Yang kedua, menggunakan masker atau sapu tangan bila menghirup asap dan debu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mekanisme kerja asma, di mana saluran bronkus yang masih baik kemudian terkena alergen, sehingga sel NKT mengeluarkan sitokin sebagai respon dari alergen tersebut dan menyebabkan bronkus tersebut meradang. Kemudian saluran bronkus meradang dan terjadinya mukus. Selanjutnya ada metode pemberian obat asma. Yang pertama yaitu injeksi. Untuk injeksi sendiri di sini ada contohnya yaitu Brikasma. Brikasma sendiri mengandung terbutalin sulfat, di mana terbutalin sulfat itu kemudian dimasukkan melalui IV atau intravena dan di drip. Selanjutnya untuk oral sendiri ada salbutamol, ada yang berupa bentuk tablet salbutamol,
Kemudian ada juga yang berbentuk sirup. Untuk nama patennya yaitu Lasal yang mengandung salbutamol 2 mg per 5 ml. Kemudian untuk inhalasi sendiri penggunaannya yaitu dihirup melalui hidung dengan cara dihirup kuat, kemudian dikeluarkan melalui mulut. Untuk sediaannya ada Seretide Diskus di mana mengandung flutikason. Flutikason sendiri berfungsi sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya, terapi pengobatan. Pada prinsipnya, pengobatan asma dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu obat kontrol asma atau disebut juga dengan controls. Dan yang kedua yaitu obat pelega asma atau disebut juga dengan reliever. Jenis-jenis obat pengontrol yang pertama itu kortikosteroid inhalasi. Ini dia medikasi jangka panjang yang merupakan obat yang paling sering atau yang paling efektif digunakan untuk mengontrol asma. Dan yang kedua, obat kortikosteroid sistemik, yaitu diberikan pada pasien asma yang serangan asma akut. Pemberian obatnya secara oral selama 5-7 hari. Dianjurkan pada pasien yang sudah menggunakan obat asma kortikosteroid secara oral ini dianjurkan untuk kumur-kumur agar meminimalisir terjadinya efek samping kortikosteroid jangka panjang yaitu kandidiasis. Yang ketiga yaitu kromolin sodium, antiinflamasi yang bekerja menghambat pelepasan mediator histamin dan SRS. SRS atau slow reacting substance anafilaksis. Kromolin bekerja secara lokal pada paru-paru tempat obat yang diberikan. Efek samping dari kromolin ini yaitu bronkospasme. Jenis-jenis obat pelega asma. Untuk yang pertama ada golongan short acting beta agonis. Contoh obatnya itu ada salbutamol, terbutalin, feneterol, dan procaterol. Untuk yang kedua ada dari golongan antikolinergik, diantaranya adalah ipratropium bromid dan tiotropium bromid. Untuk yang ketiga ada simpatomimetik. Contoh obat dari golongan ini adalah efedrin, epinefrin, albuterol, dan isoeptarin. Yang selanjutnya ada cara mencegah dan mengendalikan asma. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan rumah, seperti membersihkan peralatan rumah secara teratur dan mengganti spray setidaknya 1 minggu sekali. Lalu gunakan kasur dan bantal sintetis seperti dakron dan busa. Lalu gunakan masker jika kita akan menyapu atau membersihkan area yang berisiko terkena polusi dan debu. Lalu yang kedua, berhenti merokok dan menghindari asap rokok. Untuk yang ketiga, makan makanan bergizi dan seimbang agar daya tahan tubuh tetap terjaga sehingga terhindar dari penyakit. Lalu yang keempat, hindari penggunaan kipas angin karena dapat menerbangkan debu ke sekitar. Lalu jika kita menggunakan AC, filter yang terdapat di AC tersebut dibersihkan secara rutin. Lalu yang kelima, olahraga secara teratur. Dan yang terakhir, jika sedang mengkonsumsi obat asma, patuhlah dan diminum secara teratur sesuai anjuran dokter. Demikian penjelasan mengenai asma dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.